Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang ingin kembali ke dalam pelukanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya untuk seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu. Saya merasakan energinya cukup rumit ya antara kamu dan dia. Karena bisa jadi sesuatu yang besar telah terjadi di sini. Mungkin berupa konflik, mungkin berupa perpisahan, tidak adanya komunikasi yang membuat kalian saling merindukan satu sama lain. Ya, dia sangat-sangat ingin kembali ke pelukan kamu. Karena dia merasa bahwa kamulah seseorang yang selama ini bisa memahami dia, mampu bersabar ya dengan sikapnya. Bahkan di saat sikapnya juga terkadang sangat mengesalkan, sangat membuat kamu juga marah gitu ya. Tapi di sini dia merasa bahwa gak ada lagi orang yang mampu membuat dia jatuh cinta selain kamu. Ya, sejauh apapun dia mencari, kemanapun dia pergi, dia selalu teringat tentang kamu. Apalagi jika kalian sudah memiliki banyak kenangan bersama, ya. Di sini dia selalu mengulang-ulang kenangan tersebut di dalam pikirannya. Dia mencoba untuk belajar ya dari kesalahan, karena dia ingin bisa bersama dengan kamu lagi. Dia ingin bisa kalian berdamai lagi, memberikan cinta satu sama lain, saling mendukung, saling ada di sisi satu sama lain. Karena dengan adanya perpisahan membuat dia sangat tertekan ya sebenarnya, membuat dia sangat galau, sedih, memikirkan serta merindukan kamu. Karena dia melihat kamu begitu baik ya di dalam hidupnya. Dia melihat kamu begitu penuh cinta, begitu tulus dan perhatian sama dia. Jadi terlihat memang perasaannya udah sangat besar ya, sangat dalam untuk kamu di sini. Dia tahu banyak perbedaan-perbedaan yang ada ya di antara kalian berdua, tapi dia ingin bisa menyatukan itu semua. Meskipun di sini dia juga punya pilihan-pilihan ya di dalam hidupnya, tapi dia pada akhirnya memilih kamu sebagai pasangannya untuk selamanya. Ya, dia ingin menikah sama kamu, dia ingin bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin telah dia buat sama kamu, yang membuat kamu terluka dan juga kecewa. Sebenarnya, ya, di sini dia merasa menyesal dan bersalah, sudah memperlakukan kamu dengan tidak baik. Ya, sudah mungkin seenaknya aja sama kamu, tidak memikirkan bagaimana hati dan perasaan kamu ya dengan tindakan-tindakan yang seperti itu. Karena saya merasakan di sini kamu cukup kecewa ya sama orang ini. Entah karena sesuatu yang dia lakukan atau karena sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, mungkin kamu di ghosting sama dia, tidak diberikan perhatian, ya, tidak diberikan kabar, atau dia jika sedang ada masalah menghilang begitu saja. Ya, sehingga membuat kamu bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius atau enggak sama kamu di sini. Kenapa dia tidak ingin gitu ya menyelesaikan permasalahan secara dewasa? Apa yang sebenarnya dia sembunyikan ataupun dia rahasiakan dari kamu? Mungkin kamu bertanya-tanya ya tentang hal tersebut.
Karena kalau dilihat dari energi sebelum-sebelumnya ya, kamu nyaman banget sama dia. Kamu suka banget sama dia. Ya, perlakuannya di awal-awal ya bersama dengan kamu begitu baik, begitu hangat. Dia selalu ngabarin kamu, memberikan kamu perhatian. Mungkin dia juga memberikan hadiah-hadiah sama kamu. Dia menghabiskan waktu berkualitas bersama ya dengan kamu. Mungkin jalan bareng, makan bareng, memuji kamu. Ya, semuanya tampak begitu manis dan hangat. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin juga membuat kalian jadi berantem. Ya, karena kurang bisa memahami satu sama lain. Kamu merasa hubungan ini gak seimbang lagi. Apalagi jika dia udah menjauh, apalagi jika dia udah tidak memperdulikan kamu lagi. Pada akhirnya kamu merasa ditinggalkan, diabaikan, dan tidak dicintai lagi oleh dia. Oke, kita lihat lagi di sini siapakah dia, seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu. Siapakah dia, seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu? Oke. Saya melihat di sini dia sebenarnya orangnya manja, ya. Namun bisa vice versa, entah dia yang manja sama kamu, ya, atau kamu yang manja sama dia, atau bisa jadi dua-duanya. Tapi karena adanya suatu perpisahan, ya, yang saat ini sedang berlangsung, sedang terjadi, sehingga energi cinta yang kalian berdua miliki masing-masing di dalam hati itu nggak bisa terekspresikan dengan baik, nggak bisa tersampaikan dengan lancar. Ya, padahal kamu dan dia sama-sama ingin sekali bisa baikan lagi, berdamai lagi, saling mencintai lagi satu sama lain, ya. Menjalani kehidupan bersama, saling mendukung. Karena di balik perbedaan-perbedaan yang ada pun sebenarnya kalian di sini bisa gitu untuk saling menutupi, ya, perbedaan-perbedaan itu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya. Bahkan ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan twin flame-nya di sini, ya, dengan hadirnya kartu The Golden Mirror, ya. Meskipun ya ada beberapa di antara kamu yang kayak merasa dia ini terlalu keras kepala, terlalu memaksakan kehendak, ataupun dia kalau sedang ada keinginan memang harus dituruti, ya, seperti itu. Dia sangat tidak suka dicuekin, nggak suka diabaikan, tapi mungkin dia sendiri sering ya mengabaikan kamu, nyuekin kamu. Saya juga menangkap ada energi di mana ada sebagian di antara kamu yang kayak belum ada status, ya. Mungkin terjebak dalam friendzone, ya. Sehingga tidak ada kejelasan gitu dalam hubungan, statusnya apa. Apakah hubungan ini masih berlanjut, apakah hubungan ini nantinya akan mengarah ke arah yang lebih serius, ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, kamu penasaran di sini. Karena kamu menemukan kenyamanan di sisi dia. Kamu menemukan cinta di dalam dirinya, dan dia pun juga merasakan hal yang sama. Dia menemukan cinta di dalam diri kamu, menemukan banyak energi positif yang membuat dia kayak ingin selalu berada di dekat kamu. Ya, sebentar aja dia jauh dari kamu tuh kayak rasanya begitu kangen, ya, begitu galau dari dia, apalagi jika udah lama berpisahnya. Ya, yang artinya kangennya udah nggak terbendung lagi di sini. Udah gak tertahankan lagi, ya. Tapi mungkin dia lebih banyak menutupi, ya, lebih banyak menyimpan sendiri, ya. Bisa jadi karena dia gengsi juga untuk mengatakan bahwa dia kangen banget sama kamu, dia gak bisa hidup tanpa kamu, oke? Dia ingin sekali mengatakannya di saat kalian nanti sudah baikan ataupun sudah bertemu kembali. Namun jika hubungan belum stabil, hubungan masih punya konflik yang masih menggantung, ya, belum terselesaikan, maka di sini dia cukup gengsi, ya, untuk mengatakan yang sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi di sini.
Siapakah dia seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu? Siapakah dia seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu? Ya, di sini ada energi soulmate. Ya. Memang kamu dan dia merasakan ikatan yang sangat besar, sangat dalam, yang sangat kuat ya di dalam diri masing-masing. Karena kamu juga kayak kesulitan gitu ya untuk melupakan dia. Karena kamu pun merasakan ikatan ini bukan yang sembarangan ya, bukan yang kayak hubungan kamu sebelum-sebelumnya bersama dengan orang lain. Ya, ini adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang memang kamu sudah rasakan ini sebagai hubungan yang ditakdirkan untuk kamu, ya. Dan dia pun juga merasakan bahwa ini adalah hubungan yang ditakdirkan untuk dia. Mungkin sebagian ada yang berhubungan dengan twin flame, jodoh, ya, soulmate kamu. Dan kabar baiknya di sini dia akan melakukan tindakan, ya. Dia akan segera mengubah situasi karena memang itulah yang paling dia inginkan dari relung hati terdalamnya. Perubahan seperti apa? Tentunya perubahan untuk bisa membuat hubungan ini hidup kembali, menjadi hangat lagi, menjadi saling terbuka lagi, saling jujur ya, tanpa adanya kebohongan-kebohongan ataupun energi manipulatif, energi toksik yang mungkin sempat terjadi sebelumnya ya di dalam hubungan ini. Di sini saya merasakan energi yang cukup besar ya, di mana dia akan mengambil resiko apapun itu untuk bisa datang sama kamu, untuk bisa mengawali komunikasi ataupun pertemuan kalian kembali. Karena selama ini dia selalu menunda-nunda, selama ini dia selalu mengulur-ngulur waktu. Ya, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tapi di sini dia takut, dia belum percaya diri. Ditambah lagi dia harus minta maaf ya sama kamu atas segala kesalahan-kesalahannya. Dan itu membutuhkan keberanian yang cukup dari dia. Itu membutuhkan ego yang diturunkan ya, menghilangkan gengsi. Dan mungkin dia butuh waktu ya di sini. Tapi meskipun begitu dia tidak akan berlama-lama lagi ya, karena dalam waktu dekat ini dia akan mengambil resiko ya untuk bisa meminta kesempatan lagi untuk bisa bersama dengan kamu. Dia sangat berharap kamu juga masih memiliki perasaan sama dia dan setia sama dia. Ya. Dia tahu bahwa hasilnya sebenarnya belum pasti ya di sini, apakah kamu akan menerima dia kembali atau enggak, tapi tetap di sini dia akan datang. Karena setidak-tidaknya dia sudah menyampaikan ya perasaan yang selama ini dia pendam, selama ini dia tutupi dari kamu. Dia hanya bisa berdoa bahwa di sini kamu akan memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan lagi untuk menjadi yang terbaik. Ya. Di dalam hidup kamu, menjadi pasangan kamu, jodoh kamu yang akan menjaga kamu selamanya. Dia tidak ingin ada orang lain yang godain kamu ya, atau mengambil kamu dari dia. Dia akan sangat cemburu, dia akan sangat merasa menderita nantinya ya, jika dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Dia hanya ingin kamu milik dia seorang ya, dia hanya ingin kamu bahagia bersamanya, bukan sama orang lain atau siapapun yang ada di luaran sana. Oke? Dia udah melihat kamu sebagai masa depannya dan dia ingin membagikan segala cinta yang dia miliki, segala rasa bahagia yang dia miliki, segala mimpi-mimpi yang mungkin sudah tercapai pada saat ini dan yang akan terwujud di masa depan. Ya, karena kebahagiaan dia ya adalah dengan melihat senyum kamu, adalah dengan melihat kamu bahagia. Itu adalah kebahagiaan terbesarnya. Karena hanya untuk mengenal kamu dan menjalin hubungan yang serius dengan kamu itu juga adalah sebuah anugerah yang terbesar ya, yang dia rasakan, yang dia bisa miliki. Apalagi nanti jika kalian sampai menikah ya,
Dia akan benar-benar sangat bahagia, dan dia pun akan membahagiakan kamu sebagai seseorang yang paling dia cintai, seseorang yang paling dia ingin sayangi, jaga, dan juga selalu memeluk kamu, ya, dan memberikan kamu perhatian setiap saatnya. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu. Oke. Di sini energinya di saat kalian sebenarnya saling merindukan satu sama lain, ya. Dia memiliki ataupun menyusun rencana-rencana. Ya. Karena selama ini, selama dia berpisah dari kamu, dia begitu sensitif, dia begitu emosional. Ya, karena rasa kangennya tersebut. Ya, dia tahu sebelumnya dia begitu toksik, dia begitu manipulatif. Dia mungkin sering bohong ya sama kamu, nggak jujur, nggak terbuka, menganggap kamu nggak tahu apa-apa, padahal sebenarnya kamu tahu di sini. Ya, dia menyesal tidak bisa memahami kamu dengan baik. Dia menyesal tidak memperlakukan kamu dengan istimewa, seperti yang dia lakukan di awal-awal hubungan kalian. Ya, penyebabnya bisa jadi apapun ya, mungkin karena rasa bosan, atau perasaan kurang bersyukur ya, atau mungkin dia begitu banyak hal-hal yang dia fokuskan ya selain kamu, entah itu pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga dia di sini kurang memberikan perhatian ya yang cukup untuk kamu. Makanya dia menyadari ya pada saat ini bahwa tidak seharusnya dia melakukan itu, tidak seharusnya dia begitu egois dan meninggalkan kamu begitu saja. Dia ingin menghidupkan kembali ya api cinta di antara kalian berdua. Karena kamu orangnya ngangenin banget di sini ya. Bagi dia kamu begitu ngangenin, begitu baik banget ya. Dia bisa merasakan energi ketulusan yang selalu memancar dari dalam diri kamu. Nantinya dia akan terus terang bahwa dia ingin memulai awal yang baru ya sama kamu. Karena dia banyak belajar juga dari kamu ya, tentang kedewasaan, tentang cara berpikir yang baik, yang logis, menyeimbangkan antara pikiran dan perasaan. Ya. Dia ingin menyembuhkan hati kamu yang sebelumnya telah dia lukai, yang telah dia hancurkan di sini. Ya, makanya dia sangat-sangat ingin sekali kamu memberikan kesempatan agar dia bisa menebus segala kesalahan-kesalahannya. Ya, terlihat banyak energi awal baru di sini. Banyak energi membangun kembali ya dan mengubah situasi. Memperbaiki segala keadaan yang mungkin sebelumnya tidak mendukung ya hubungan ini. Dia akan berusaha, dia akan berkorban, dan kamu akan melihat semua itu nantinya. Ya, di saat dia datang, di saat dia ingin membuktikannya. Karena dia udah serius di sini. Dia udah gak ingin main-main lagi. Bahkan dia sudah menyiapkan ya rencana masa depan untuk kalian berdua. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Karena dia tahu nanti ujungnya akan kehilangan kamu dan tidak bisa bersama dengan kamu lagi. Ya, dia nggak mau hal itu terjadi. Oke, itu tadi dari Oracle. Sekarang kita akan lihat dari kartu tarot. Siapakah dia? Seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu. Siapakah dia? Seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu.
Oke, di sini ada Seven of Pentacles, The Tower, dan Ten of Pentacles. Saya merasakan ada energi yang mungkin membuat kamu shock ya, atau mungkin kalian berdua, karena di sini hubungan pada akhirnya berakhir dan begitu banyak kesedihan, kegalauan, dan rasa tidak menyangka bahwa hubungan akan berakhir menjadi seperti ini. Ya, saya melihat dia begitu banyak memikirkan tentang perpisahan kalian, terutama pada saat-saat yang begitu intens ya. Mungkin ada suatu pertengkaran di sini yang selalu dia sesalkan. Mungkin ada suatu alasan lain yang membuat kalian berpisah ya. Dia selalu memikirkan tentang alasan itu, alasan-alasan tersebut. Ya, apapun itu. Dia sedih, dia merasa hidupnya tidak lengkap, tidak berwarna, karena nggak ada kamu di sisinya. Ya, jadi apapun yang mungkin mengelilingi dia pada saat ini, mungkin ada orang-orang, mungkin ada yang lainnya, ya, tapi dia selalu merasa kesepian. Dia kayak banyak menyesalnya di sini, banyak introspeksi dirinya. Karena di saat dia mencoba untuk move on dari kamu pun dia nggak mampu. Dia nggak bisa. Sekeras apapun dia mencoba, bahkan di saat dia mencoba untuk memfokuskan pada orang lain, rasanya nggak sama. Ya, dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa dia udah move on, bahwa dia udah bisa menemukan orang yang lebih baik dari kamu. Ya, dia nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Karena hanya kamu di sini yang mampu menyentuh hati terdalamnya, yang tidak akan pernah dia lupakan sampai kapanpun. Kemudian di sini terlihat lagi energi untuk bisa menikah ya, karena dengan hadirnya kartu Ten of Pentacles artinya dia ingin bisa membentuk keluarga dengan kamu, dia ingin mengenal keluarga kamu, dan dia ingin kamu mengenal keluarga dia. Karena niatnya sangat-sangat serius di sini. Dia ingin kalian tinggal bareng, dia ingin kalian memiliki ikatan pernikahan, ya. Dia akan memberikan keberlimpahan dalam segala aspek kehidupan ya untuk kalian berdua. Mulai dari finansial, ya, cinta, kasih sayang, perhatian, saling mendukung satu sama lain. Karena di sini ada energi perubahan yang besar ya, transformasi yang besar. Jadi di saat kalian nantinya udah bertemu lagi, udah menjalin komitmen yang penuh cinta, di sini akan sangat berbeda ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Transformasi ini begitu besar yang membuat kalian saling bisa lebih memahami satu sama lain, sehingga segala konflik-konflik, pertengkaran-pertengkaran bisa diminimalisir. Oke, kita lihat lagi di sini siapakah dia, seseorang yang ingin kembali ke pelukanmu. Di sini kalau kita lihat zodiaknya Earth sign kencang ya, Taurus, Virgo, Capricorn. Saya melihat ada Scorpio, Pisces. Kita akan lihat lagi energinya. Oke, ada Fire sign, Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Ya, di sini ada Page of Wands, Two of Wands, dan Knight of Cups. Saya merasakan energi ini begitu intens karena saya merasakan ada kelembutan ya dari dalam hatinya yang ingin sekali dia tunjukkan pada kamu. Karena mungkin selama ini dia belum sampai ke tahap itu. Ya, mungkin selama ini dia keras sama kamu atau mungkin cuek, dingin, tapi sebenarnya di sini ada sisi romantis, ada sisi kelembutan yang ingin sekali dia sampaikan, ingin sekali dia tunjukkan pada kamu dengan harapan kamu akan menjadi lebih luluh, lebih cinta sama dia. Dengan hadirnya kartu Two of Wands, dia ingin kamu tahu bahwa kamu adalah dunianya. Dia ingin kamu tahu bahwa kamu adalah satu-satunya. Ya. Yang ingin dia bahagiakan, ya, yang ingin dia bisa bersama selamanya. Saya melihat ada hadiah juga di sini yang ingin dia berikan ya sama kamu.
setelah sekian lama berpisah. Di sini dia datang ya, membawa hadiah. Kemudian dia juga akan memberikan seluruh cintanya untuk kamu. Dia sudah memilih kamu di sini dengan tegas. Dia tidak akan mencari-cari lagi sana sini. Bahkan jika ada orang-orang yang datang pun ya pada hidup dia akan langsung dan dengan tegas menolaknya. Karena dia udah melihat kamu di sini sebagai jodohnya. Dia tidak ingin ada pengganggu, dia tidak ingin ada orang yang akan menghancurkan hubungan ini. Terkadang dia bisa kekanak-kanakan juga ya. Karena di sini dia juga memiliki sifat manja ya sama kamu. Karena dia hanya akan manja pada orang yang tepat ya. Dia sudah melihat kamu sebagai orang yang tepat dan dia akan manja di sini sama kamu. Namun karena dia udah banyak introspeksi diri juga ya, meskipun dia manja di sini, dia tetap bisa menjadi seseorang yang dewasa, seseorang yang bisa mengambil keputusan dengan bijak, ya, seseorang yang lebih bisa mengedepankan energi cinta, kebaikan, ya, untuk membuat kamu nyaman dan selalu nyaman untuk berada di sisinya. Ya. Makanya di sini dia ingin kembali ke pelukanmu. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.